Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos seleksi PPIH CAT tahap ke-1. Yang selanjutnya saya memiliki informasi menarik terkait tahap yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang lolos di tahap 1 itu mereka berhak mengikuti seleksi di tahap yang kedua. Informasi menarik ini yaitu terkait bagaimana penilaian yang akan dilakukan pada saat seleksi di tahap kedua itu. Kalau kita baca di dalam keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh nomor 344 tahun 2024 tentang petunjuk teknis seleksi petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Di sini dikatakan bahwa pelaksanaan seleksi, di sini penilaian seleksi petugas penyelenggara ibadah haji. Yang satu, penilaian seleksi tingkat daerah. Penilaian seleksi tingkat daerah ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap yang ke-1 yaitu yang dilaksanakan di kabupaten atau kota. Kemudian tahap yang kedua yang dilaksanakan di provinsi. Kalau kita review lagi ke belakang bahwa untuk penilaian seleksi di tahap yang ke-1 ini penilaiannya yaitu ada beberapa aspek ya, dari mulai administrasi dan juga CAT. Di sini ada penilaian administrasi yang meliputi pertama pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ini mempengaruhi nilai administrasi juga. Di sini ada tertulis kalau SMA dia poinnya berapa, S1 poinnya lebih besar dari SMA, S2 lebih besar daripada S1, S3 juga lebih besar daripada S2. Pendidikan terakhir ini mempengaruhi nilai administrasi. Sedangkan untuk para pekerja, para pegawai ASN, masa kerja di pemerintahan itu pun bisa menunjang sebagai nilai tambah untuk administrasi. Nah, di sini disebutkan ASN dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, dia dapat poin 10. ASN masa kerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, poinnya 7. ASN masa kerja 2 tahun sampai dengan 5 tahun, poinnya 5. Pegawai non-ASN lebih dari 2 tahun, itu poinnya 2. Begitu. Lalu kemudian yang lainnya adalah terkait fungsi penyelenggara haji dan umroh. Pegawai pada bidang atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara haji dan umroh, mereka juga mendapatkan nilai lebih pada saat seleksi tahap 1. Lalu kemudian pembobotannya di tahap 1 yang sudah dilewati kemarin itu, bobot nilai administrasi totalnya itu 40%. Sedangkan pembobotan CAT-nya 60%. Gitu. Jadi pembobotan penilaian CAT itu 60%, administrasi 40%. Adapun perankingan yang dikeluarkan kemarin itu adalah sudah kumulatif penjumlahan antara nilai administrasi dan nilai CAT. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus seleksi tahap 1, sehingga berikutnya teman-teman sekalian harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, timbul pertanyaan nih, bagaimana tahap kedua ini?
Apa saja nilai-nilainya? Nah, nilai-nilai di tahap kedua ini meliputi dua. Yang pertama CAT, yang kedua wawancara. Untuk CAT, bobot nilainya itu 60%, sedangkan wawancara itu 40%. Nah, kalau tadi di tahap ke-1 yang 40% itu dari administrasi, sekarang di tahap yang kedua untuk 40%-nya ini dari wawancara. Lalu timbul pertanyaan, penilaian wawancara itu apa saja yang ditilai? Nah, yang ditilai itu berdasarkan petunjuk teknis ini disebutkan bahwa penilaian wawancara pendalaman bidang tugas ini meliputi yang pertama, baca dan tulis Al-Quran. Ini berisi tentang kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian yang kedua, pemahaman layanan jemaah haji. Berisi tentang pemahaman terhadap layanan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Kemudian yang ketiga, pengalaman tugas di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Berisi tentang pengalaman kerja pada bidang penyelenggaraan haji provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian yang keempat, problem solving, layanan jamaah haji. Berisi tentang kemampuan dalam menyelesaikan persoalan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan secara santun, beretika, dan bermartabat. Nah, biasanya ini nanti dikasih contoh-contoh kasus begitu ya. Misalkan kalau menemukan jamaah haji yang hilang, ini bagaimana sikap kita, atau ada yang tersesat, bagaimana sikap kita, atau misalkan ada yang meninggal, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang lainnya yaitu integritas petugas haji, disiplin dan komitmen. Berisi tentang kesanggupan dalam melaksanakan layanan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah, menjaga etika, moralitas, jujur, dan disiplin. Dan yang terakhir terkait loyalitas petugas haji. Loyalitas petugas haji ini juga akan diuji pada saat wawancara. Ini berisi tentang kepatuhan terhadap peraturan, menjaga keharmonisan lingkungan kerja, menjaga keharmonisan institusi, bangsa, dan negara. Nah, itu barangkali terkait penilaian wawancara pada tahap kedua ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tahap kedua ini, terutama pada saat wawancara. Lalu penilaian CAT-nya bagaimana? Nah, kalau untuk CAT hampir mirip dengan di tahap ke-1. Yang ditanyakan itu meliputi wawasan kebangsaan, regulasi, moderasi beragama, manasik haji, psikologi, dan tugas dan fungsi. Ada juga soal-soal matematikanya juga sedikit. Nah, itu saja barangkali bocoran-bocoran terkait bagaimana persiapan kita untuk menghadapi seleksi tahap kedua PPIH, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, tahun 2025. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.